Assalamualaikum, selamat datang di channel Rifa Auliaul Husna. Mari kita belajar bersama mengenai kalkulus yuk. Tentang integral lipat 2 atas persegi panjang. Akan tetapi di video ini tidak akan membahas mengenai materinya, namun yang akan dibahas mengenai perbandingan nilai menggunakan perhitungan Riemann dengan integral berulang dengan cara latihan soal. Yuk sekarang kita latihan bersama. Nah ini soalnya. Tentukan nilai f(x, y) sama dengan 2x kuadrat min 2y plus 6 dan wilayah x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 dan wilayah y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Hitunglah dengan menggunakan penjumlahan Riemann dan membagi atas 16 bujur sangkar yang sama dengan menggunakan tiap-tiap pusat bujur sangkar sebagai titik contohnya. Dari soal tersebut diketahui fungsi dan batas-batasnya, maka langkah pertama kita bisa membuat sketsa atau gambar dan membaginya menjadi 16 partisi. Dari gambar tersebut kita bisa mencari titik-titik contoh yang diperlukan. Sehingga bisa kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini. Dengan X dari batas 0 sampai dengan 2 dan Y dari batas 0 sampai dengan 4 dan titik-titik contoh dari 16 partisi tersebut. Dari ilustrasi tersebut kita bisa mengetahui titik-titik contoh yang diperlukan dari partisi 1 hingga partisi ke-16. Dan dari ilustrasi tersebut pula kita bisa mengetahui luas daerah dari setiap partisinya, yaitu sebesar 0,5. Setelah mengetahui semua titik-titik contoh yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu menginput atau memasukkan nilai titik-titik tersebut ke dalam persamaan fungsi 2x kuadrat min 2y plus 6. Jika semua titik tersebut sudah terinputkan dari partisi 1 hingga partisi ke-16, langkah selanjutnya kita bisa menghitung atau mencari nilai dari penjumlahan Riemann. Untuk perhitungan integral Riemann, kita tinggal menjumlahkan semua titik-titik contoh yang telah diinputkan dari partisi 1 hingga partisi ke-16. Kemudian kita kalikan dengan luas daerah partisinya, sehingga hasil akhirnya diperoleh 37. Namun untuk nilai ini adalah 37,333, bukan 37. Untuk lebih jelasnya, mari kita hitung dengan menggunakan integral berulang. Tahap pertama, kita akan mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu dari batas 0 sampai dengan 2. Kemudian kita integralkan terhadap y dari batas 0 sampai dengan 4. Sehingga diperoleh hasil akhir 37,333. Tahap kedua, kita akan mencoba mengintegralkan terlebih dahulu terhadap y dari batas 0 sampai dengan 4, kemudian terhadap x dari batas 0 sampai dengan 2. Ternyata hasil akhirnya pun diperoleh 37,333. Dengan begitu, jika menghitung dengan perhitungan integral berulang dan mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu kemudian y, atau sebaliknya terhadap y terlebih dahulu kemudian y, maka akan diperoleh hasil akhir yang sama. Nah, lalu mengapa ketika menggunakan perhitungan integral Riemann dan integral berulang menghasilkan nilai yang berbeda? Apakah ada yang salah dalam perhitungannya? Ataukah memang seperti itu? Untuk lebih jelasnya dan mengetahui jawabannya, kita akan menggunakan aplikasi Mapbook. Langkah pertama yaitu kita masukkan nilai fungsinya, yaitu 2x kuadrat min 2y plus 6. Selanjutnya kita masukkan batas x dari 0 sampai dengan 2 dan batas y dari 0 sampai dengan 4. Kemudian kita akan membaginya menjadi 16 partisi.
Ternyata untuk hasil integral Riemann-nya memang benar 37, dan untuk integral berulangnya hasilnya yaitu 37,333. Dari persamaan fungsi dan batas yang sama, kita akan mencoba membagi menjadi 24 partisi. Dan untuk hasil integral Riemann-nya berubah menjadi 37,185. Bagaimana jika kita membaginya menjadi 64 partisi? Ternyata hasil integral Riemann-nya mendekati hasil dari integral berulang. Selanjutnya akan membagi partisi sebanyak 440. Ternyata hasil integral Riemann-nya lebih mendekati dari hasil integral berulang. Jadi, ketika kita menghitung menggunakan definisi atau integral Riemann, nilai yang dihasilkan adalah nilai hampiran, sehingga belum tentu menghasilkan nilai yang eksak. Namun, ketika kita menggunakan integral berulang, yang dihasilkan adalah nilai yang eksak. Baik itu diintegralkan terlebih dahulu terhadap X atau Y, hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi mengapa ketika menggunakan perhitungan dengan eksak dan definisi menghasilkan nilai yang berbeda? Karena pada saat menghitung dengan definisi atau integral Riemann, yang kita hitung adalah balok, sedangkan bentuk yang sebenarnya bukan balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva, sehingga bagian atas balok ada kemiringan. Sesuai definisi Riemann, formula yang digunakan adalah luas alas dikali tinggi, di mana tinggi yang digunakan adalah titik tengah, sehingga jelas di situ ada selisih volume. Seharusnya gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, dari selisih itulah yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan nilai eksak